Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 20 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menyanyilah untuk Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 20 ayat 12-13. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin menaikkan pujian nyanyian buat Tuhan, tidak hanya dengan suara, tapi dengan ucapan syukur karena Allah yang membela kami dari berbagai perkara-perkara jahat yang menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menyanyilah untuk Tuhan. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Ada orang yang menyebut ada dua kitab orang percaya. Satu Alkitab yang kita pegang. Yang satu lagi adalah kitab puji-pujian atau kidung nyanyian. Seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, apalagi dalam kitab Mazmur, itu berbicara tentang madah bakti, pujian yang disampaikan kepada Allah, pujian tentang kebesaran Allah, tentang sifat-sifat Allah, kemahaesaan Allah, kekuatan Allah, keperkasaan Tuhan, kekudusan, kebenaran. Namun juga Tuhan yang memberikan pembelaan kepada setiap kita masing-masing, sehingga kita patut menaikkan nyanyian untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata pada ayat 13, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang jahat. Bagian daripada tentang melepaskan nyawa orang miskin adalah gambaran kemiskinan, berbicara tentang ketidakberdayaan. Dan kalau orang-orang miskin dalam kitab perjanjian lama termasuk perjanjian baru, anak-anak yatim piatu, para janda, mereka yang musafir, mereka yang tidak terlindungi secara hukum, mereka yang kemudian terdiskriminasi karena mereka bukan dari kelompok orang Yahudi atau dari kelompok orang-orang yang menjajah suatu negeri. Mereka menjadi orang miskin, miskin dalam pembelaan, miskin juga secara harta, miskin juga secara pengaruh, tidak mampu melawan, tidak bisa berdiri tegak tatkala ada yang mengancam. Di sanalah yang dimaksud dengan melepaskan nyawa orang miskin. Nyawa orang miskin berbicara, kehidupan kita terancam, maka kita menjadi begitu murah dengan sangat mudah untuk dihabisi. Perkara yang disebut dengan genosida itu terjadi di mana-mana tatkala kekuatan yang besar masuk ke daerah yang lemah, di genosida, dihabisi, seakan-akan nyawa sesuatu yang sangat murah untuk diselesaikan. Kita boleh belajar di hadapan Allah, kita berharga, kita dilindungi, kita disertai. Tidak ada perkara yang bisa menembus tatkala Tuhan melindungi kita. Kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata rohani, ketopang keselamatan, perisai iman, pedang roh. Lalu kemudian seluruh keberadaan kita dilindungi oleh Allah. Firman Tuhan berkata, kalau engkau terjatuh, engkau tidak akan tertelungkup. Bukankah semua perkara ini yang membuat kita mampu menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, memuji Tuhan, dan Tuhan yang akan melepaskan kita dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Sahabat seperjalanan, seberat apapun kehidupan kita, ingatlah kita tetap harus menaikkan puji-pujian, menaikkan nyanyian untuk Tuhan, baik nyanyian secara benar yaitu puji-pujian rohani yang diambil dari ayat-ayat Alkitab yang ditulis oleh para pengarang-pengarang lagu yang mengalami sebuah kesaksian hidup, bagaimana hidupnya itu diubahkan oleh Allah, lalu kemudian itu ditulis dalam syair. Baik pengalaman hidup pengarang lagu tersebut atau menuliskan sebuah karya Allah di dalam hidup orang-orang tertentu, itu diungkapkan, yaitu pujian nyanyian kemenangan, pujian nyanyian pengharapan, pujian nyanyian kepada Allah yang membuat hati kita mengalami damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang abadi, damai sejahtera yang sangat murni, bukan damai sejahtera yang palsu. Allah menjamin, maka akan Allah melindungi. Allah berkata, maka Allah akan menggenapi.
Allah melakukan segala perkara sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh dirinya. Kalau kita dilindungi oleh Allah dan Allah mengatakan, aku adalah kota benteng yang teguh, aku adalah mercusuar untuk menerangi kehidupanmu ke depan. Semua yang diperjuangkan dalam hidup kita yang seakan-akan gelap gulita, Tuhan akan ubah menjadi terang benderang. Mata Tuhan melihat masa depan kita. Buat kita yang terasa seakan kiri kanan depan belakang sekeliling kita semuanya gelap gulita, di dalam Tuhan bisa menjadi terang benderang. Di dalam kondisi kita seakan-akan tidak berdaya, secara hitung-hitungan manusia, tidak ada lagi yang bisa membuat kita bertahan untuk tegak berdiri, apalagi untuk berjalan dan berlari. Namun Tuhan berkata, engkau akan terbang seperti burung Raja Wali yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah letih. Itulah janji Allah, sehingga kita patut menaikkan nyanyian untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan-tangan orang berbuat jahat. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Tugas kita bukan membalas dengan tangan kita, tapi Tuhanlah yang akan membalas segala kejahatan yang dilakukan pihak lain. Biarlah kita boleh berkata seperti pada ayat 12, ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah hati kita, batin kita, selalu di dalam kondisi kebenaran, kekudusan. Kita tidak perlu melakukan keburukan seperti orang lain melakukan keburukan. Segala keburukan, kejahatan itu akan berhadapan dengan Allah yang Maha Adil, hakim di atas segala hakim, yang akan meminta pertanggungjawaban untuk setiap kehidupan orang-orang di dalam hidupnya. Bila kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing, bila Tuhan melindungi setiap kita masing-masing, untuk tetap hidup dalam kebenaran, untuk batin yang tetap teruji, untuk hati yang tetap murni, dan janganlah kita juga memikirkan untuk membalas segala perkara-perkara buruk yang menimpa setiap kita masing-masing. Tuhan akan membela kita. Dengan demikian, biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur, karena menyanyi nyanyian untuk Tuhan, di dalamnya ada unsur kegembiraan dan sukacita yang kekal. Di dalamnya ada kemenangan bahkan sebelum kemenangan itu tiba. Mengapa demikian? Karena kalau sudah bersama dengan Allah, sekalipun peperangan masih berjalan, tapi kemenangan sudah dipastikan akan diberikan kepada setiap kita masing-masing. Bila kita tidak menjadi orang yang kalah oleh kejahatan, kalah oleh keadaan, kita tidak menjadi orang yang menjadi takut, khawatir, apalagi menjadi ragu-ragu, tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan akan membuat kita tetap berdiri tegak. Tuhan akan membuat terang-Mu tetap bersinar. Tuhan akan membuat kekuatan-Mu tetap ada dan tidak akan melemah. Itulah janji Tuhan. Biarlah sahabat seperjalanan, saya mendoakan pengalaman buruk apapun, kesulit apapun yang dihadapi, persoalan yang seakan-akan berat yang tidak ada lagi jalan keluar, yakinilah bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tugas kita melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, menjaga hati, menjaga batin, hidup dalam kebenaran, lalu tidak lupa untuk terus bersyukur dan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Karena ayat 13 berkata, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan dari tangan, sebab Ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.